Baik, eh, selamat pagi Pak Erwin. Pagi. Apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah. Mohon izin ini di tengah kesibukan pengajar, saya minta waktu untuk bincang-bincang ngobrol lah. Boleh. Kita sharing diskusi ya mengenai rencana pembelajaran maupun nanti pada kegiatan yang keduanya saya minta izin melakukan observasi pada saat Bapak mengajar, dan yang ketiganya pasca observasi kita nanti ngobrol mungkin 3 kegiatan itu. Mohon izin dan perkenan Pak Erwin berkaitan dengan mapel yang Bapak ajarkan atau berikan ke anak-anak. Mapel apa ya namanya? Ya, Mapel apa? informatika. Informatika. Kelas berapa Pak? Kelas 10. Boleh saya lihat itunya Pak? Pembelajarannya. Ya. Ini sih sekarang lagi analisis data. Jadi pengolahan data digital. Nah, di sini sekarang lagi, karena ini anak kelas 10 ini informatika hanya dapat di kelas 10, jadi perlu disampaikan keahlian anak untuk mengelola informasi seperti membuat surat lamaran kerja sama daftar riwayat hidup itu. Nah, untuk lintas bidangnya yaitu kita menggunakan aplikasi pengolah kata, yaitu menggunakan Microsoft Word. Setelah itu dibuat, kemudian anak juga mampu mengirim email. Di sini anak mempunyai akun email, tapi hanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi instan seperti game, aplikasi media sosial, dan itu pun akun itu hanya dipakai sebagai syarat untuk masuk aplikasi, dan itu anak jarang seperti login atau passwordnya juga hampir lupa. Nah, ini kita memanfaatkan akun itu sebagai identitas diri. Nah, dengan anak mampu menggunakan akun email, otomatis anak tahu bagaimana profil akun itu sebagai data diri sangat penting gitu. Nah, kita gabung dengan pengolahan data, yaitu mengolah aplikasi kata seperti Microsoft Word, kemudian dilanjut dengan mengirim email, sehingga anak ini tahu apa komponen email juga gitu. Kita akan melihat RPP yang sudah Bapak rancang. Nah, sebelum kita masuk ke RPP, perlu dipahami juga ada beberapa lembar yang akan saya isi, ya. Pertama di lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Ini ada 5 lembar. Jadi saya jelaskan dulu kegiatan kita nanti sampai akhir. Setelah pra-observasi dilanjutkan dengan observasi Pak. Jadi saya nanti meninjau Bapak di kelas, mengamati. Kemudian setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Jadi setelah Bapak mengajar, saya amati, kemudian kita bertemu lagi. Nah, hanya perbedaannya di pasca observasi ini nanti didampingi oleh PP Pak. PP nanti akan melihat saya melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bapak. Kemudian di lembar keempat itu ada lembar rencana pengembangan diri. Ini lembar yang selanjutnya akan menjadi kegiatan saya Pak. Temuan-temuannya apa pada saat saya melakukan supervisi. Kemudian juga di lembar kelima juga dalam hal
refleksi diri saya. Jadi yang keempat kelima ini berkaitan dengan kegiatan saya. Nah, yang kita lakukan dalam percakapan pra observasi ini Pak Adin, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, nanti kita lihat di RPP. Kemudian dari kegiatan yang Bapak rencanakan dalam RPP, area pengembangan mana yang hendak dicapai Bapak atau yang ingin diobservasi oleh saya, kemudian strategi apa yang dipersiapkan, strategi pembelajaran tentu saja yang dipersiapkan Pak Erwin nanti pada saat mengajar. Nah, nanti saya akan memberikan catatan-catatan di bawah, kemudian lembar ini akan kita tangani bersama antara Pak Erwin juga dengan saya sebagai supervisor. Mungkin itu sementara Pak Erwin yang akan kita lakukan. Sebentar, ada pertanyaan Pak Erwin? Cukup jelas. Cukup ya. Percakapan kita akan mulai dengan metode coaching. Saya tidak akan mengajari Bapak atau tidak akan menganalisis atau mengomentari apa yang Bapak kerjakan, hanya menanyakan rencana pembelajaran Bapak. Baik, kita mulai dari lembar RPP kita. Untuk tujuan pembelajaran, mungkin Bapak bisa tunjukkan ke saya. Sini Pak, di halaman 2. Ya. Baik, di sana sudah terlihat di halaman 2 bagian cek. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan teknik pengumpulan data ya Pak, dari berbagai perangkat, kemudian menjelaskan aspek privasi, menerapkan teknik informasi, menerapkan berbagai cara, mempraktikkan pengumpulan data, menganalisis. Jadi mulai ini ya, menjelaskan sampai menganalisis ya Pak ya. Kemudian melakukan berarti praktek ya Pak. Ya. Kemudian harapannya dari karakternya kelima dapat membangun kesadaran gitu ya Pak ya. Agar kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, responsif, tanggung bertanggung jawab dan kerjasama. Nah, dari RPP ini kan RPP-nya tujuannya banyak sekali ya Pak. Kalau nggak salah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terakhir merupakan yang berikutnya. Untuk tatap muka yang akan kita observasi nanti mungkin berapa jam? Dua jam. 2 jam. 2 jam pembelajaran ya. Pembelajaran. Nanti yang mau kita ini tujuan yang mana Pak? Yang pertama, ya, pertemuan pertama. Menjelaskan teknik pengumpulan data melalui berbagai perangkat ya Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke area pengembangan yang hendak dicapai Pak. Area pengembangan yang ingin dicapai Bapak, apakah dari RPP ini bagian yang mana Pak? Apakah di kegiatan awal pembelajaran atau di kegiatan inti atau di kegiatan penutup asesmen? Nah, kira-kira bagian yang mana Pak yang mau Bapak kita mau kembangkan ya? Nanti itu yang akan kita bahas, kita observasi, saya observasi. Kemudian juga dalam hal mencapai itu strategi apa yang Bapak lakukan atau Bapak dokumentasikan di dalam RPP. Nanti di lembar kedua ini yang akan saya lihat area pengembangan itu, misalnya di pertemuan awal aspek dan strategi pengembangannya apakah ada atau tidak, nanti itu yang saya amati. Kemudian ada beberapa tambahan. Yang terakhir nanti itu juga yang akan kita cakapkan pada saat pasca observasi. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan bagian pengembangan mana yang akan kita amati nanti pada saat pembelajaran di kelas selama pembelajaran. Ini di kegiatan inti kali ya? Kegiatan inti ya Pak. Baik. Di halaman 3 ya Pak. Berapa menit
kegiatan inti ini kegiatan inti ini kegiatan siswanya apa Pak? Di sini nanti siswa mencari informasi mengenai teknik pengumpulan, transformasi generasi dan investasi data. Nah, guru membimbing siswa selama proses pembelajaran dengan memberikan klarifikasi materi pembelajaran dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari siswa. Ya. Contoh, misalkan di sini kan siswa mencari data, pengumpulan data dari mana. Yang pertama kita arahkan ke melalui Google search mesin pencari media belajarnya itu ya. Media belajarnya kita bisa cari di Google pakai anak-anak ya. Nah, kedua karena tidak ada perangkat komputer. Di sini kan di EPP dijelaskan perangkat laboratorium komputer dan koneksi internet. Nah, karena berhubung tidak ada lab itu penuh dengan jurusan, jadinya kita kembangkan ke solusi lain, yaitu menggunakan smartphone siswa masing-masing, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Word, kemudian menggunakan Google Search Engine. Nah, di situ Anda mulai mengumpulkan data. Nah, di situ nanti ada pertanyaan juga bagaimana cara mengolahnya. Kemudian guru sebelumnya melakukan simulasi bagaimana cara membuat surat lamaran kerja, misalkan begitu. Aplikasinya nanti dari pembelajaran pengambilan data itu ya, iya, membuat surat lamaran kerja gitu ya. Menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Dengan kemampuan tadi itu ya, pengambilan data, aplikasinya atau penerapannya, mereka mencari surat lamaran kerja gitu Pak ya. Kemudian membuat sendiri gitu ya. Baik. Jadi itu masuknya nanti dalam hal Bapak melakukan penilaian, bentuknya seperti apa Pak? Penilaiannya yang pertama siswa ini yang pernah respon, ya. Kemudian yang kedua dia mampu mencari informasi. Ada di halaman berapa Pak? Halaman di lampiran ya? Keterampilan nih. Di lampiran ya? Ya. Di keterampilan sini ya? Ya. Oke, baik. Keterampilannya berarti siswa kesesuaian respon dengan pertanyaan yang tadi yang muncul dari anak. Ya. Kemudian diberi informasi bahwa kita harus mencari informasi di mesin pencari Google, kemudian menggunakan aplikasi. Nah, di sini anak merespon atau tidak gitu kan. Kemudian keserasian pemilihan kata, seperti bagaimana cara membuat surat lamaran sesuai dengan contoh yang mereka dapatkan tadi ya. Iya. Kemudian kesesuaian penggunaan tata bahasa, karena di surat lamaran pekerjaan itu diutamakan juga kesesuaian kata. Jadi tidak sembarangan menggunakan kalimat seperti titik koma, huruf besar gitu. Kemudian pelafalan. Nah, kemudian di sini ada aspek yang dinilai, penguasaan materi yang didiskusikan, yang seperti tadi, kemampuan menjawab pertanyaan. Ada beberapa anak yang mampu bertanya dan juga misalkan menjawab, kemampuan mengolah kata, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam kegiatannya nanti bentuknya seperti apa Pak? Dalam bentuk kelompok atau Bapak mengajukan pertanyaan atau ada lembaran struktur evaluasi asesmen yang dilakukan, atau baik secara kelompok atau mandiri atau seperti apa? Ini tugasnya mandiri. 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 Nah, tadi di salah satu tujuan juga di depan itu membangun kesadaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kegiatan apa yang
dapat menunjukkan untuk bisa disebut karakter ya, membangun karakter atau pembelajaran karakter yang Bapak buat di dalam sebuah kegiatan inti itu Pak, yang bisa menunjukkan kesadaran kebesaran Tuhan, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, dan seterusnya. Ada kegiatan inti, bagaimana bisa terlihat di sana Pak? Di situ kita bisa lihat, di sini kan membuat surat lamaran kerja. Yang pertama ada informasi menunjukkan bahwa dia ini sebagai warga yang mempunyai keyakinan. Makanya di situ ada agama, ada salam, ada juga sikap dengan hormat, kemudian mengakui keagamaannya, kemudian kewarganegaraannya juga di situ disebutkan, kemudian kejujuran dalam memberikan informasi seperti nomor telepon, email, alamat, kemudian ada sikap santunnya, mengucapkan terima kasih seperti itu dengan mengolah kalimat di surat lamaran kerja tersebut. Di situ. Baik. Ini selama desain RPP 2 jam ini termasuk sampai nanti pembuatan lamaran ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian untuk kegiatan penutupnya, nah di halaman situ ya Pak, masih ada ya. Ada review materi yang pelajari, betul ya Pak? Iya. Kemudian metode apa yang dilakukan Pak nanti untuk melakukan penutup? Ya mungkin secara umum saja, secara lisan ya. Bagaimana misalkan bagaimana pengalaman membuat surat lamaran pada siang hari ini, apakah sudah sudah paham gitu ya, sudah bisa. Nanti sesuai dengan contoh yang kita dapatkan dari mesin pencari Google. Nah di sini nanti anak secara umum atau perwakilan bisa merefleksi jawaban tersebut ya. Peserta didik juga menjawab pertanyaan menghubungkan hasil aktivitas belajar melalui asesmen. Nah ini mungkin kita lihat kondisinya. Kalau cukup ya kita menggunakan Google Classroom. Gitu. Baik Pak. Sepertinya luar biasa, sudah sangat dipersiapkan Pak Herwin ya di dalam rencana pembelajaran ini. Dari awal sampai akhir luar biasa, strategi yang Bapak terapkan, kemudian area pengembangan yang nanti akan saya observasi juga sudah kita sepakati. Untuk selanjutnya nanti kita ke kelas ya Pak ya. Siap. Melihat proses pembelajaran di kelas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Erwin. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Sampai bertemu di kelas Pak Erwin. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 ya. 24. Adam Raditya. Pak. Ada? Ada Kim. Agung Rizkianto. Rizky. Saroni. Tidak ada ya? Baik, kita sebelum belajar masih ingat kemarin belajar apa? Kemarin belajar apa kemarin? Ya, tentang pengelolaan data, yaitu membuat surat lamaran kerja ya. Nah hari ini kalian akan belajar tentang menganalisis data, masih berlanjut
dengan kemarin ya, materi kemarin, analis data, yaitu mengolah data digital, pengumpulan data pribadi kalian, kita aplikasikan di aplikasi Microsoft Word, ya, Microsoft Word. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian agar bisa menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan data kalian ya, melalui berbagai perangkat ya, bisa menggunakan laptop, kemudian komputer, kemudian kalian bisa juga kalau tidak punya bisa menggunakan handphone kalian sebagai selain alat telekomunikasi juga kalian bisa manfaatkan sebagai pengolahan data ya, menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian praktekkan ya, karena tidak ada komputer, tidak ada laptop, kita solusinya menggunakan aplikasi, menggunakan mobile kalian ya, atau smartphone kalian. Kalian yang belum install silakan diinstal Microsoft Word-nya. Yang sudah, kalian nanti ketik ya menggunakan Microsoft Word ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya hari ini, agar kalian bisa menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data digital ya. Tema hari ini yaitu membuat surat lamaran kerja. Karena Pak, sangat penting ya, surat lamaran kerja ini nanti kalian akan bikin setelah lulus ini, agar kalian punya kemampuan untuk mengolah mentransformasikan. Jadi penulisan surat lamaran kerja di zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan yang manual, tulis tangan, tapi menggunakan digital ya. Zaman sekarang sudah harus memiliki yang namanya akun email ya. Kemudian kalian harus bisa menguasai aplikasi pengolah kata, contohnya Microsoft Word ya. Nah, kita aplikasikan dengan aplikasi Microsoft Word. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan pengumpulan data ya, berbagai perangkat, kemudian menjelaskan aspek privasi yang akan kalian kumpulkan datanya, yaitu berupa surat lamaran kerja, kemudian kurikulum vitae. Nah, di situ sangat penting sekali untuk melihat beberapa informasi yang sangat privasi yang tidak boleh kalian publikasikan secara umum ya. Nah, untuk membuat kurikulum vitae ini, kalian harus benar-benar menyebutkan secara jujur, secara jelas, kemudian cara penulisannya juga harus rapi, bagus ya. Nah, di sini Pak Erin akan tampilkan ya contohnya. Kemudian kalian siapkan nanti di grup ya. Di grup ada materi yang akan Pak Erwin berikan. Baik, untuk materi hari ini kita mulai ya. Kemarin kita belajar bagaimana membuat surat lamaran kerja. Pak Erwin akan lihatkan ini contohnya ya. Ini contoh surat lamaran kerja. Ukurannya yang umum itu A4 seperti ini. A4, kemudian kalian perhatikan marginnya. Ya, kalau mengetik saja anak SD juga bisa. Gitu ya. Nah, kalian mengetik, lihat marginnya, di sini ada margin sebelah kiri 2 cm, di bawah 2 cm, sebelah kanan 2 cm, di atas 2 cm. Biasanya kalau bikin surat individu, surat lamaran kerja, jangan lupa
tanggal, ya. Kemudian kepada yang terhormat HRD manajer PT-nya, kalian perhatikan cara penulisannya, ya. Cara penulisannya yang rapi, kemudian huruf besar, huruf kecilnya, titik komanya itu diperhatikan. Jangan sampai kemarin ada yang lupa ngasih titik koma. Ya, hormat saya koma. Kemudian menyebutkan beberapa poin. Ini harus memberikan tanda titik 2 sebagai tanda bahwa di bawah kalian akan menjelaskan beberapa poin seperti nama, kelas, tanggal lahir. Kemudian karena ini surat lamaran pekerjaan, ya, dibutuhkan juga data kewargaan negaranya, agamanya apa, gitu ya. Kemudian penting juga untuk zaman sekarang email. Jadi tidak hanya untuk aplikasi game, sosial media, tapi kalian juga harus bisa punya akun yang resmi untuk transaksi digital seperti mengirim email, gitu ya. Jadi ingat emailnya kalau bisa yang nama jelas, ya. Kemudian passwordnya juga jangan lupa. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan, ya. Jadi kalau bisa satu lembar semuanya. Nah, nanti kalian silakan bikin di Microsoft Word, ya. Kemudian, nah di sini ada Irwin kasih tahu di sini contoh kurikulum vitae atau bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup. Ini hasil kelas DKP, ya, atau multimedia. Multimedia ini identik dengan mendesain, makanya kurikulum vitae-nya lebih ke desain. Nah, ini contohnya. Ada kurikulum vitae, kemudian ada fotonya, kemudian di sini ada beberapa bagian informasi data diri, ya, yang menurut kalian ini adalah privasi. Tidak semua orang dipublikasikan, ya, di media sosial. Ada alamat, nomor telepon, Facebook, Instagram, kemudian kepribadian, silakan ditampilkan, dicatat. Ada disiplin, bertanggung jawab, jujur, bekerja tim, mandiri. Nah, itu juga kalian penting disampaikan. Hobi bila perlu, ya. Kemudian pendidikan formal dari SD sampai SMK kalau kuliah, gitu ya. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, silakan ditampilkan organisasi, baik itu Marawis, seksi rohani, apalagi ketarunaan, resimen, atau misalkan di rumah Karang Taruna, gitu ya. Nah, silakan dicantumkan di sini. Untuk apa? Menunjukkan kalian adalah orang yang bisa bekerja tim, berorganisasi, gitu ya. Kelebihan-kelebihan yang lain seperti misalkan kalian bisa bahasa Inggris, bahasa asing, atau misalkan kalian yang lain seperti juara sepak bola, juara nyanyi, silakan tanyakan di sini. Kemudian di sini kemampuan kalian, kalau DKP atau multimedia itu kemampuannya mendesain komputer, gitu ya. Mendesain komputer, kemampuan Microsoft Word-nya, contohnya kalian kemampuannya apa? Jurusan apa ini? Jurusan listrik. Ya, jurusan listrik itu kemampuannya kalian instalasi jaringan ini, ya. Nah, kemampuan kalian harus tahu, ya. Ini namanya apa ini? Namanya apa? Saklar. Kalau ini apa? Lampu. Namanya apa? Atap. Plafon. Ini nih yang nyala. Lampu apa? Neon. Lampu neon. Lampu neon atau lampu TL atau lampu bohlam? Neon. Nah, itu kalau kalian pelajari, ya, jurusan listrik, kalian harus tahu dasar-dasarnya. Kabel kuning, kabel biru, kabel merah itu buat apa? Itu namanya apa? Itu, ya.
kemudian ada MCB, kemudian, nah kalau kalian sudah mampu menghafal perangkat-perangkatnya, komponennya, berarti kalian punya kemampuan dasarnya. Yang minimal kalian bisa cantumkan 50%, gitu ya, kalian di bidang listrik. Kalau kalian bisa menginstal ini, apa namanya, instalasi kabel rumah tangga atau masang MCB, apa MCB? Masang apa namanya tuh yang kotak itu, ya. Kemudian kalau kalian bisa masang apa tuh namanya kalau yang di luar itu, yang tiang tinggi, namanya apa, tiang apa itu? Ya? Yang listrik. Kemudian ada lagi namanya sutet. Apa itu sutet? Orang PLN harus tahu. Apa singkatan dari sutet? Pernah tahu sutet? Tahu. Yang tinggi tiangnya, kemudian ada kabel berapa tuh? 1, 2, 3 ya. Ada 2 kalau nggak 3 gitu ya. Sutet, kepanjangannya apa sutet? Ada yang tahu? Nah, berarti kalian ini adalah ilmu ya, nambah ilmu. Oh, ternyata sutet saya nggak tahu. Maka tambahkan pengetahuan kalian tentang sutet. Apa itu sutet? Cari di Google. Sistem saluran udara tegangan ekstra tinggi, gitu ya. Nah, artinya apa? Oh iya, ternyata sutet. Nah, orang listrik harus paham begitu, ya. Kalau sudah kalian punya keahlian masang kabel di tiang itu, udah sutet, pengalaman, berarti kalian kemampuannya sudah 100%, gitu ya. Kalian berarti untuk sekarang masih ya sekitar 50. Kalau sudah keahlian masang kabel, sudah praktek ya sekitar 60-70 lah, gitu ya. Kalau sudah bisa naik tiang sutet, berarti sudah 100% kemampuan kalian. Sudah kebal sama setrum, gitu ya. Sudah kebal sama, bukan kebal karena kalian nggak bisa kesetrum, tapi sudah paham mana yang negatif, mana yang positif, mana yang harus dipegang, mana yang harus dilepas, gitu ya. Nah, monyet aja bisa gantungan, tapi ketika dia salah nyangkut, ya, dia megang kabel satu, kakinya nyangkut di tiang, udah kesetrum. Tapi kalau dia gantung doang, kakinya nggak nyangkut, dia nggak kesetrum. Karena apa? Dia cuma di dalam satu kabel, gitu ya. Nah, kemampuan listrik kalian nanti diperbanyak lagi, ya. Di bengkel kalian cari-cari tuh, kan suka ditampilkan tuh perangkat-perangkatnya ya. Ini untuk apa Pak? Tanya, ini untuk apa Pak? Ini MCB maksudnya gimana cara masangnya, gitu ya. Nah, ini namanya kurikulum vitae. Kalau jurusan multimedia seperti ini, ya. Ini ada SketchUp, Adobe Illustrator. Ini adalah kemampuan orang tersebut dalam aplikasi tersebut. Kalau kalian Microsoft Word-nya sudah lumayan cukup mampu, bisa, gitu ya. Nah, kasih presentasinya berapa kira-kira? Contoh kalau kalian bikin surat lamaran pekerjaan, sudah rapi seperti ini, berarti kamu ya sekitar 70% sudah menguasai aplikasi Microsoft Word, gitu ya. Nah, nggak masalah, kalian harus percaya diri untuk memberikan kelebihan kalian. Nah, nanti kalian silakan bisa dilihat ya. Giliran nanti lihat, oh ini cara membuat namanya riwayat hidup atau kurikulum vitae atau maksudnya portofolio, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, ini silakan dilihat-lihat. Kalau sudah kalian oper ke temennya ya.
untuk lebih jelas lagi bagaimana cara membuat kurikulum vitae. Lihat nanti cover yang sudah. Nah ini surat lamarannya seperti ini contohnya ya. Kalau nggak bisa seperti itu, kalian bisa lihat di kurikulum vitae, Pak Erwin ya, di grup ya. Di grupnya sudah Pak Erwin kasih materinya, contoh daftar riwayat hidup yang standar ya. Kalau yang kalian pegang ini versinya anak multimedia atau desain grafis ya. Kalian lihat di situ beberapa bagian yang harus ditampilkan. Data-data kalian silakan nanti buat secara jujur ya, secara benar, tidak manipulasi, tidak bohong. Emailnya juga kalau bisa yang jelas, nama jelas. Kalau sudah, kalian nanti membuat surat lamaran kerja di Microsoft Word ya. Kemudian setelah itu kalian buat juga kurikulum vitae-nya, disatukan boleh atau dipisah nggak masalah ya. Kemudian kalian kirim email ya. Pak Erwin sudah kirim di grup contoh daftar riwayat hidup yang standar, atau kalau kalian bisa pakai ini boleh ya. Kalian bisa aplikasi Google di mana? Di Play Store. Di Play Store ada aplikasi cara membuat kurikulum vitae. Paham ya? Kalau sudah dibuat, silakan kalian kirim email. Formatnya yang di grup sudah ada ya. Kalian perhatikan lihat di grup. Lihat di grup surat lamaran pekerjaan. Nah ini contohnya, tanggalnya sekarang ya. Tanggal sekarang, nama lengkap, nomor telepon, email. Kemudian daftar riwayat hidup. Kalau bisa dikasih foto ya, insert foto kalau bisa. Atau kalau mau model yang lain bisa menggunakan aplikasi. Kalian download di Play Store aplikasi membuat daftar riwayat hidup. Kalau sudah dikirim email, formatnya seperti ini. Dilihat di grup. Dari, berarti dari kalian ya. Kemudian kirim ke Informatika SMK Negeri Kabupaten Tangerang. Kemudian subjeknya kalian ketik kelas. Kemudian nama lengkap, tujuan, tugas, informatika ya, nama lengkap, tugas, lengkap. Kemudian isinya dibiasakan selalu memberikan isi surat ya, dengan norma, koma, perihal, surat lamaran kerja, nama, kelas, tugas, terlampir. Contoh lampirannya seperti di bawah. Paham ya? Nah silakan tugas individu kalian bisa langsung dikirim di situ ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, materi ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Bagaimana menurut kalian yang sudah dipelajari kemarin membuat surat lamaran? Kira-kira sulit atau tidak? Tidak ya? Mudah. Yang penting kalian perhatikan cara penulisannya, titik komanya, kemudian aplikasikan dengan apa adanya ya.
Kalau sudah silahkan di dioper. Ini mau ditutup apa gimana? Tutup dulu. Udah sampai mana? Udah karena lagi yang tugas. Oh. Kalau ini kan lama. Jadi ini bisa anak-anak pas ngerjain tugas. Ini ya proses ngerjain tugas ya. Ya. Dilihat ini. Silakan dilihat-lihat dulu itu contohnya yang sudah dioper ke temennya. Kalian bisa membuat seperti ini di Microsoft Word atau install aplikasi contoh di Play Store ya. Coba kalian bisa cari aplikasi membuat riwayat hidup atau model hidup. Ada nggak di Play Store? Coba cari dulu ya. Di Play Store dilihat. Ada nggak aplikasi Play Store? Aplikasi membuat riwayat hidup ada nggak? Kalau paketnya nggak ada di sini aja. Membuat hidup ya. Nah, ada ya. Kalian dilihat aja dulu. Riwayat. Riwayat hidup. Kalau yang mau install silakan. Di Udah sini bener ada tadi. beberapa aplikasi ya yang ditawarkan. Ada pembuat CV, pembuat resume, pembuat CV banyak ya di sini. Riwayat. Kalian bisa pakai seperti ini. Ada versi yang hampir mirip dengan teman kalian yang kemarin dia. Install. Ini. Ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini atau kalau memang tidak bisa, tidak mau, boleh menggunakan Microsoft Word. Tapi kalau Microsoft Word ya itu ya standar. Kalau pakai aplikasi ini kalian Apa ini, Pak? desainnya, gitu ya. Ada desainnya minimal ada variasinya lah, tidak polos-polos amat. Siapa yang apa dijawab? Ini dicoba belum? Ini dicoba belum? Yang mana? Jam, coba dong. Bisa. Ada aplikasinya tadi? Ada ya? Bisa diinstal di situ? Kalau nggak bisa diinstal, kalian bisa pakai aplikasi yang di Play Store
atau bisa pakai Microsoft Word ya. Silakan di sini yang biasa pakai yang itu kalau ini kan Pacaran. ada nggak aplikasinya? Ya, ditutup. Lanjut Pak, lanjut ya. Yang rekam belum? Sudah. Gimana, udah selesai semua? Ya, kalian kalau sudah selesai membuat surat lamaran, langsung kirim ya. Tadi petunjuknya sudah dikirim di grup. Subjeknya, isi suratnya, silakan kalau yang sudah dikirim nggak ada hambatan ya. Tadi sudah dikirim, nanti dilampirkan ya, dilampirkan di email surat lamaran kerja sama daftar lewat hidup. Silakan dikirimkan. Nanti Pak Erwin cek ya di email. Baik, di sini ada sudah masuk emailnya ya. Beberapa siswa surat lamaran pekerjaan. Nah, ini contoh yang sudah masuk seperti ini ya. Di sini sesuaikan dengan perintahnya. Alamat email kalian, kemudian subjeknya, kelas, nama lengkap, kemudian surat lamaran kerja. Di bawahnya lampiran, formatnya Microsoft Word, boleh kalian formatnya PDF. Ya, silakan dikirim email. Ya, sudah beberapa siswa yang sudah mengirimkan email. Bagus ya, terima kasih, sudah bagus, sudah sesuai dengan prosedur ya. Ini terima kasih sudah memberikan, berarti tidak ada hambatan untuk mengirim email. Kalian yang belum silakan dilanjutkan kirim email. Langsung sini Pak. Depan balik. 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 Materi. Dan
tadi menjawab. Bapak bikin apa poin? Saya lagi menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan kuis dan mengumpulkan hasil. Berarti ini sedikit menjawab, masih menjawab gimana? Saya menjawab pertanyaan. Bapak bikin pertanyaan. Kebetulan kan penghargaan. Berarti pertanyaan itu ya, refleksi ya? Ya, kan Langsung apa lewat kan di Google? sini aja. Kan ini nggak blended. Langsung diselesaikan. Kemudian menetapkan salah. Jadi itu kita cap. Seperti yang tadi Pak Adi. Jadi yang tadi cukup sudah. Tadi kan anak sudah lihat semua hasilnya yang kecil sudah bagus, dan saya lihat sudah gimana umurnya semua. Nah, mungkin masih ada pertanyaan yang masih ingin kalian tanyakan berkaitan atau masalah yang kalian hadapi dalam membuat sebelum kita kemudian mengirimkan emailnya, mengirimkan ada. Saya melihat hasil yang kalian lakukan sudah bagus, luar biasa, berarti sudah kuasai dengan baik oleh kalian semua ya, dengan pengetahuan gitu. Dan untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya, kita akan memantapkan dulu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kita hari ini, Tadi sih udah tuh. Udah. ya, Materi selanjutnya ya. ya. Memberikan penugasan. Jadi, Dan kita mau tutup dulu ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengirimkan email ya, sudah bagus, sudah menguasai, tidak ada hambatan ya. Ya, kalian kalau ada masalah silakan ditanyakan langsung atau bisa lewat grup ya. Dan secara umum kalian sudah bisa menguasai materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana membuat surat lamaran, kemudian kurikulum vitae. Ya sudah diberikan contohnya tadi ya, dari versi desain dan juga versi yang standar. Baik, setelah ini sebelum kita tutup, kita akan siapkan dulu untuk materi selanjutnya ya minggu depan, yaitu tentang data privasi yang harus kalian pahami ya, agar supaya data kita ini sikap kita ya terhadap data privasi kita. Nah, masih di bab 6 analisis data tentang pengolahan data pribadi kita ya. Sebelum diakhiri, mari kita tutup materi hari ini, dan terima kasih kepada yang sudah mengirim email, yang sudah memberi tugas ya. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas atau dantonnya untuk menutup doa.
Sudah direkam. Baik Pak RW, selamat pagi Pak RW. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Saya yang kurang baik, agak pilek ya. Mohon izin ya Pak ya kalau nanti mengganggu. Baik, terima kasih Pak RW. Kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan dari dua kegiatan kita sebelumnya Pak, di pra observasi atau pra supervisi dan observasi atau supervisi yang kita lakukan kemarin di kelas. Hari ini kita membahas seberapa jauh hasil pengamatan yang saya dapatkan berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas Pak. Bagaimana Pak? Sudah siap? Siap. Baik Pak. Pertama saya membacakan ulang mungkin ya Pak dari hasil percakapan pada saat observasi bahwa satu tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan teknik pengumpulan data melalui berbagai perangkat, ya Pak ya. Kemudian menjelaskan privasi dalam pengumpulan data. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai kemarin pada atau yang sudah saya amati kemarin itu adalah pada kegiatan inti pembelajaran berdiferensiasi, di mana strategi yang Bapak siapkan adalah blended learning ya Pak ya. Ada daringnya, ada luringnya juga, kemudian ada diskusi, kemudian ada simulasi dan praktek data. Kemudian Bapak juga menyediakan WA group ya Pak ya. Baik Pak, berdasarkan hasil observasi yang saya dapatkan di kelas bahwa tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik ya Pak ya. Tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak pada saat pembelajaran. Kemudian pada area pengembangan yang sudah dicapai Pak, kemarin Bapak sampaikan pada saat observasi adalah di kegiatan inti dapat terlihat pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan. Nah, hasil pengamatan observasinya pembelajaran berdiferensiasinya menurut saya dari hasil rencana atau RPP dan kegiatan pembelajaran yang kemarin belum begitu terlihat ya Pak ya. Mungkin karena kemarin kalau saya dengar itu keterbatasan alat ya Pak ya, mana tidak terfasilitasi komputer ya Pak ya, akhirnya menggunakan handphone yang tidak semuanya mempunyai paket data. Walaupun sebenarnya Bapak juga memberikan link konten ya berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang Bapak berikan. Kemudian juga diskusi ya Pak ya, diskusi itu yang belum saya lihat juga kemarin. Kemudian praktek data sudah ada kemarin saya lihat. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin ditekankan adalah berkaitan konten ya Pak ya. Konten, kemudian juga adalah output ya Pak, hasil. Nah, sampai kemarin itu terakhir di pengamatan saya memang ada hasil yang diberikan oleh siswa, tapi memang karena waktunya kurang cukup ya Pak. Itu jadi hasilnya itu kalau nggak salah kan berupa email yang terkonfirmasi ke Bapak ya, itu ya. Dan itu ada beberapa yang sudah ada, tapi ada yang belum. Nah, pertanyaan saya nih Pak. Nah, ini kita diskusinya kan diskusi yang menggali ya Pak, menggali potensi dan hal-hal apa yang kira-kira menurut Bapak perlu dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi yang kita akan bahas. Nah, menurut Bapak refleksi Bapak nih
menurut Bapak apa yang masih perlu diperbaiki Pak dalam kegiatan pembelajaran kemarin di kelas? Baik, selama ini kan mata pelajaran informatika ya, yang berkaitan dengan kompetensi anak dalam mengelola informasi digital. Artinya perlu didukung dengan fasilitas seperti mensimulasikan, seperti perlu adanya proyektor, kemudian juga lab komputer. Ini kan di sini di RPP ini kan ada laboratorium komputer dan koneksi internet. Sebenarnya di situ sudah ini ya, Iya. sudah terencana ya Pak ya. Nah, cuman di sini kan untuk lab komputer sudah digunakan oleh jurusan dan juga bahasa Inggris. Iya. Maka informatika disediakan di ruang teori yang kurang lengkap dengan fasilitas komputer. Maka di situ perlu saya berikan solusi, yaitu menggunakan aplikasi yang ada di smartphone atau di handphone gitu. Jadi itu yang bisa saya berikan jalan solusinya seperti itu. Itu aja Pak. Nah, berkaitan dengan aspek yang ingin diamati Pak, Bapak kan kemarin pengen diamati pembelajaran berdifferensiasi bagian konten ya Pak ya. Nah, kendalanya apa Pak, atau ada yang Bapak rasa perlu kedepannya dikembangkan? Ya paling nanti karena sebagian siswa ini kan ada yang punya paket data internet, ada yang tidak, maka perlu adanya mungkin persiapan juga ya, persiapan siswa. Sebenarnya sudah diberikan himbauan kepada siswa, setiap kegiatan belajar informatika itu harus menyiapkan yang namanya paket internet gitu ya. Nah, ini kadang menjadi penyebab tidak maksimalnya siswa untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Menurut Bapak, dalam hal seperti itu perlu tidak ada Bapak memperlakukan variasi konten ya, yang mengatasi hal tersebut, misalnya dengan hal lain gitu, misalnya menggunakan buku atau apa gitu. Sumber-sumber kontennya ya. Kan ada bisa bentuk video, ada bentuk ya, kemarin sih saya sudah sampaikan dalam bentuk kertas ya, seperti macam ini ya, latihan buku, latihan kerja ya. Latihan kerja. Terus ini contoh surat lamaran kerja, bentuknya seperti ini. Saya demonstrasikan yang tidak ada paket internet, bisa mencari di Google, bisa saya tampilkan dalam bentuk yang sudah ada. Jadi contohnya seperti ini. Dan juga kemarin juga saya bawakan model desain kurikulum atau data riwayat hidup. Nah, mungkin jadi ada, selain diberikan dicontoh di grup atau Google Classroom, di media sosial atau searching di internet, juga saya bisa menampilkan bentuk seperti ini agar supaya yang tadi tidak punya paket internet bisa memahami juga gitu, mengikuti pelajaran tersebut. Gitu. Harapannya apa Pak dari aktivitas yang tadi itu Pak? Itu kan rencana pengembangan kita ya, rencana pengembangan Bapak nanti. Harapannya dengan melakukan pengembangan itu adalah capaian kan gitu ya. Dan ada ukuran, oh ini berhasil nih. Pengembangan yang saya lakukan sesuai dengan yang saya harapkan. Nah ini nanti mungkin ini Pak, kita akan sepakati bersama Pak rencana pengembangan dirinya
Pak Erwin dengan saya. Nanti di lembar yang ini Pak. Ini nanti Iya. aktivitas pengembangannya berarti konten ya Pak ya, konten pembelajaran. Tujuan yang dicapai salah satunya tadi itu mengatasi keterbatasan alat ya, kurang keberhasilan siswa itu ya nanti. Dan mendukungnya apa kira-kira Pak? Pendukung apa tuh, alat atau Ya dalam kita aktivitas nanti untuk pengembangan konten tadi, pendukungnya bisa macam-macam sih, bisa ya bisa apa namanya, bisa kebijakan, bisa waktu, bisa alat gitu. Fasilitas ya. fasilitas yang paling penting. Kemudian waktunya kapan kira-kira ini Pak akan dilaksanakan? Ini ya paling apa, sesuai jadwal ya, jadwal pembelajaran. Sesuai pembelajaran. Nah, nanti itu yang itu kira-kira aktivitas pengembangan apa lagi Pak yang akan Bapak kembangkan Pak selain yang Bapak paparkan tadi? Kemarin itu kan contoh mengelola apa namanya, pengumpulan data, contohnya surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae itu dalam bentuk masih standar ya, masih standar dan menggunakan handphone gitu. Nanti saya akan kembangkan lagi, nanti ada bentuk-bentuk lain, jadi tidak hanya standar, ada model desain ya, bisa ditambahkan di menggunakan aplikasi lain selain grafisnya gitu ya. Selain Microsoft Word ya. Ada aplikasi lain di Play Store, model desain yang lebih menarik lagi. Tujuannya Agar anak ini tidak hanya mengolah data secara apa namanya yang standar, tapi bisa lebih menarik lagi. Dan tujuannya artinya anak ini semakin belajar, semakin model baru lagi, semakin menarik. sesuai dengan perkembangan ini ya, pembuatan CV ya Pak ya. Jadi anak ini, oh ternyata bikin surat lamaran pekerjaan itu tidak hanya seperti ini aja, contohnya bisa dikembangkan dalam model-model lain kayak gitu. Ukuran keberhasilannya apa Pak? Berarti anak bisa mengolah data ini berbagai macam tipe ya, seperti Bentuk itu. ya. Nah, bentuk dari perkembangan anak ini tidak hanya bisa mengolah data saja, tapi bisa mengembangkan bentuk-bentuk lain gitu, yang lebih menarik sesuai selera. Kira-kira perlu dukungan apa nih Pak pendukungnya? Apa anak harus punya ini atau dari sekolah atau gimana Pak? Kalau dari siswa mungkin dipersiapkan handphone yang ada paket internetnya, kemudian aplikasi model lain ya, cara membuat kurikulum vitae dan surat lamaran kerja. Kemudian kalau dari sekolah ya mungkin untuk mempersiapkan, barangkali siswa ini memang tidak bisa punya paket data, perlu ditambahkan lagi ya seperti apa namanya, WiFi gitu ya, WiFi atau khusus seperti kalau dulu tuh itu ya apa namanya, warung internet gitu ya. Jadi WiFi yang dukungan dari sekolah ya. Dukungan dari sekolah. Kemarin yang sempat dibicarakan itu ada WiFi berbayar ya, kalau memang itu dibutuhkan. Nah waktunya kapan Pak? Waktunya ya biasanya nanti kan disesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Baik Pak. Jadi itu Pak catatan yang saya dapatkan setelah melakukan observasi di kelas Bapak, pembelajaran kelas Bapak. Kemudian rencana pengembangan dirinya yang akan dilakukan berdasarkan hasil temuan kita pada saat observasi di kelas.
rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ya Pak ya, kira-kira tadi ya, dalam pengembangan diri setelah melakukan observasi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup? Cukup. Kalau cukup, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nih hasil kegiatan kita mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini ada manfaat, ada hal yang menjadikan lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas, dan juga lebih baik lagi dalam perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya di kelas, serta ada tindak lanjut yang diberikan. Mungkin itu aja Pak Erwin, terima kasih atas kerjasamanya. Sehat-sehat selalu nih, saya cepat sembuh. Terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Cukup.